Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga untuk papa, mama, popo, gunggung dan semuanya. Selamat pagi Lasa Novi. Selamat pagi Lasa Priscila. Hari ini sepertinya senyuman Cicin Lasa Novi itu manis sekali gitu. Iya dong, harus begitu. Soalnya kan kita bentar lagi mau memuji Tuhan. Benar. Iya, adik-adik semua di rumah siap ya. Kita mau memuji Tuhan, mau bernyanyi dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ambil waktu teduh sejenak. Adik-adik boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Waktu teduh. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami juga dan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekarang kita mau membacakan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Sekali lagi ya. Mazmur 147 ayat yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari
Putra, good morning. Selamat pagi. Ya. Aduh, Lause Putra mukanya bersinar-sinar Wow, bersinar. Iya, bener-bener gitu Kena loh. cahaya kali Lause. Oh iya. Iya. Cerah gitu loh. Oh, cerah gitu ya. Oke. Kelihatan cerah, ceria. Terus bajunya ini ya, spesial nih ya Lause ya. Spesial ya? Iya, kayaknya Wow. rapi sekali, bagus Oh. sekali gitu ya. Thank you. Ada apa sih Lause? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa Lause. Hanya pagi ini Lause Putra sangat bahagia, sangat bersyukur karena diberikan kesehatan dan juga semangat dari Tuhan untuk bisa siap-siap beribadah, bangun pagi, mandi, sarapan, berpakaian rapi, dan sekarang mau memuji Tuhan. Oh, begitu ya Lause. Wah, Ya. itu tandanya menunjukkan kebaikan Tuhan. Karena oke. Allah kita itu Allah yang Baik. Kita nyanyi sama-sama ya Lause Rosa ya. Oke, Lause. Oke. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi ya Lause ya. Oke. Adik-adik juga harus semangat dan sukacita karena Allah kita itu Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Burung-burung di udara banyak sekali. Bunga-bunga juga indah sekali. Alam ciptaan Tuhan memang luar biasa ya. Halo Lause Novi, sedang apakah dirimu?
lagi menikmati loh Lause. Alam ciptaan Tuhan itu sangat indah sekali. Bener. Lause Priscilla bisa menikmati gak? Bisa dong, lihat tuh burung-burung di udara. Tuhan ciptakan bunga-bunga nih yang indah-indah. Tuhan pun ciptakan. Luar biasa kan ciptaan Tuhan? Luar biasa. Tapi Lause Novi, kenapa? burung-burung di udara kan nggak menanam. Tapi kok mereka bisa makan ya? Terus bunga-bunga yang indah, siapa yang jadikan ya? Itu dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun mereka nggak menanam, sekalipun mereka nggak bekerja, tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Luar biasa ya Tuhan kita. Burung di udara saja yang tidak menanam diberikan makan. Iya benar. Bunga bakung yang begitu indah ini, warna merah, kuning, hijau, Tuhan pun yang jadikan. Apalagi kita, Lause Novi, Lause Priscilla dan juga adik-adik yang di rumah. Tuhan terus pelihara kita dan mencukupi setiap kebutuhan kita. Seperti pujian yang mau kita nyanyikan ini. Lagu apa tuh Lause? Burung pipit. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita nyanyikan pujian ini lagi ya Lause Novi dengan penuh sukacita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku diberkati,
berganti malam aku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli kita. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, Lause Lydia, Iya. sekarang saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan. wow, firman Tuhan. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Lingkupiku untuk mempersiapkan Hati kita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ku tenang sebab Kau ada.
saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Halo adik-adik, Papa Mama, Popo Kungkung semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 16. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang pertama ya. Ini kayaknya hijau-hijau itu daun ya. Buah apa yang ada daunnya ya? Apa hiasan doang? Coba deh kita buka lagi ya. Bentuknya bulat. Warna kulitnya orange. Apa ya? Ada yang bisa tebak? Ya udah kita buka lagi ya. Biar makin jelas gambarnya. Oh, itu tuh isi buahnya. Ayo, ada yang bisa bantuin aku nggak? Ini jawabannya apa ya? Oh, jeruk. Oke deh. Gambar ke-1 udah ketebak. Yuk, kita ke gambar yang kedua. Dari kelihatannya sih buahnya merah. Apa ya ini ya? Yuk, kita hilangin kotak-kotaknya biar makin jelas gambarnya. Daunnya di atasnya warna hijau. Terus buahnya kayak ada totol-totolnya gitu. Bijinya kali ya. Yaudah deh kita hilangin lagi kotaknya. Tuh, isi buahnya kayak gitu. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini buah apa ya? Oh, strawberry. Oke deh, yuk kita ke gambar yang ketiga. Nah, kayaknya kuning-kuning gitu sih. Apa ya? Yaudah, geser dikit. Tuh, wih, kayaknya agak panjang gitu bentuknya. Warna kuning, panjang. Buah apa itu? Yaudah, yuk kita geser lagi dikit. Tuh, wah harusnya udah ketebak dong ya ini ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Yaudah deh, kita buka semua ya. Tada, pisang, yeay! Nah, adik-adik, Tuhan juga menyediakan makanan untuk adik-adik, termasuk buah-buahan yang tadi adik-adik sudah tebak. Nah, di gambar ini juga ada loh gambar buah dan sayur-sayuran. Adik-adik suka yang mana? Nah, kalau cerita tentang makanan, di Alkitab juga ada loh bagaimana Tuhan menyediakan makanan untuk bangsa yang besar. Kita dengar ya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka memasuki tanah yang Tuhan sudah janjikan. Ketika mereka melewati padang gurun, dan pada saat sampai di padang gurun, mereka mengeluh karena mereka lapar dan makanan yang ada pada mereka sudah habis. Lalu mereka datang kepada Musa. Mereka bilang, Musa, bagaimana ini? Kami sekarang lapar dan sekarang sudah tidak ada makanan sama kami. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan keluh kesah dari bangsa Israel. Tuhan menjawab. Tuhan mengatakan kepada Musa kalau bangsa Israel akan makan roti dan daging.
ketika sore hari di kemah bangsa Israel banyak datang burung puyuh, sehingga bangsa Israel bisa mengolahnya dan mereka dapat menikmatinya. Mereka bisa makan daging dari burung puyuh tadi. Wah, mereka senang sekali adik-adik. Dan esok hari, ketika pagi hari, mereka dapat makan dari roti mana yang Tuhan sudah sediakan. Rotinya berwarna putih dan rasanya manis seperti madu. Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel kalau mereka harus mengumpulkan roti mana itu cukup untuk 1 hari. Mereka tidak boleh menyisakannya sampai esok hari. Tapi masih ada loh adik-adik bangsa Israel yang nggak taat. Mereka masih simpan roti mana itu sampai esok hari. Ternyata roti mananya bisa dimakan nggak? Enggak adik-adik, coba adik-adik lihat. Roti mananya sudah banyak ulat dan busuk, tidak bisa dimakan. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, kalau bangsa Israel setiap hari mengumpulkan cukup untuk 1 hari, sampai hari ke-5. Tapi pada hari yang ke-6, bangsa Israel boleh mengumpulkan lebih. Mereka mengumpulkan 2 kali lipat dari hari biasanya. Karena pada hari yang ke-7, Tuhan tidak menyediakan roti mana pada pagi hari. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat untuk Tuhan. Nah, akhirnya bangsa Israel mengumpulkan lebih adik-adik. Pada hari yang ke-6, mereka mengumpulkan 2 kali lipat dari biasanya. Nah, ketika esok hari mereka melihat, ternyata benar loh adik-adik, roti mananya tidak ada ulatnya dan tidak busuk, sehingga mereka masih dapat makan roti mananya. Tapi adik-adik, Tuhan udah bilang kalau pada hari ke-7 Tuhan tidak menyediakan roti mana. Masih ada loh adik-adik orang-orang Israel yang datang keluar dan mencari roti mana di luar kemah mereka. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan sudah bilang Tuhan tidak menyediakan roti mana pada hari yang ke-7. Nah, adik-adik, demikian Tuhan memimpin bangsa Israel. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka ketika mereka di padang gurun. Tuhan juga menyediakan makanan untuk adik-adik. Melalui siapa? Melalui papa dan mama yang memberikan kalian makanan. Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalannya ya. Untuk kelas Love and Peace, Keluaran 16 ayat 9a. Marilah dekat ke hadapan Tuhan. Untuk kelas Joy and Faith, Keluaran 16 ayat 9. Marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Jangan lupa kirim ke Lause Komselnya ya. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar apa? Yang pertama, kita bisa berdoa kepada Tuhan, berterima kasih untuk setiap berkat makanan yang Tuhan sudah berikan melalui papa dan mama. Yang kedua, adik-adik bisa belajar untuk tidak pilih-pilih makanan. Semua yang papa mama berikan, adik-adik dapat menikmatinya. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberikan dan menyediakan makanan untuk kami melalui papa dan mama. Tuhan, ajar kami juga untuk tidak pilih-pilih makanan. Tuhan pimpin kami untuk selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
cinta Yesus keluarga bahagia. Papa cinta Yesus keluarga bahagia. Papa cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Mama cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus keluarga bahagia. Adik cinta Yesus keluarga bahagia. Semua cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini ya adik-adik. Kita belajar bahwa Allah menyediakan dan mencukupkan makanan dan juga kebutuhan kita. Tentunya firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar, tapi juga diingat dan dilakukan. Semangat ya buat adik-adik dan papa mama mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Yuk adik-adik, kita mau ucapkan terima kasih yuk untuk semua teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Lause. Terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini adalah minggu keempat di bulan Juni. Seperti biasa, kita akan mendoakan yang berulang tahun selama bulan Juni. Kira-kira siapa saja ya mereka? Ini dia. Bagi yang berulang tahun, Lause Rosa akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua. Terambil dari Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan membimbing kami. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan kepada teman-teman kami yang pada bulan ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam sekolahnya, di dalam keluarga Tuhan. Berikan anak-anak-Mu ini kepandaian
dan kepintaran Tuhan, sehingga di dalam sekolahnya anak-anakmu ini dapat terus memberikan yang terbaik. Dan Tuhan juga tolong setiap orang tua, berkati orang tua mereka di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka, dan biarlah mereka juga dapat membimbing anak-anak mereka terus bertumbuh iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Kami mengucap syukur pimpinan Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berlimpah kasih karunia, damai sejahtera Tuhan turun atas kami, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dan pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.